Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Krosi Pratama dari Divisi Content Creator. Hari ini saya akan memandu Zoom meeting kali ini dari awal hingga akhir Zoom. Perkenankan saya mengawali Zoom meeting hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Yang kedua, membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung yaitu yang pertama, mohon standby 10 menit ketika Zoom meeting dibuka sambil menikmati lagu yang telah diputarkan dan menunggu semua peserta masuk. Yang kedua, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Yang ketiga, wajib on kamera. Yang keempat, pertanyaan rapat dituliskan di kolom chat atau sesi. Q&A bisa raise hand. Yang kelima, adab dalam forum. Adab dalam berforum wajib diterapkan. Tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom, menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Untuk Mbak Wahyu, bisa dimulai presentasinya. Oke, terima kasih Mas Yona. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 9 rahasia omset meledak, 9 ROM, poin keempat, yaitu tentang brand aktivasi atau tahu. Apa sih brand aktivasi itu? Brand aktivasi itu pelaksanaan bauran pemasaran sebagai bagian dari proses pemasaran. Nah, di brand aktivasi ini ada berbagai strategi. Yang pertama itu branding planning, konten promosi. Yang kedua, branding aktivasi, media promosinya. Yang ketiga itu branding evaluasi, yaitu kayak komplain, kritik, dan saran. Poin pertama, branding planning atau konten promosi itu strategi di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik target yang tepat sasaran, kemudian menjadikan sasaran itu konsumen perusahaan kita gitu. Contohnya itu kita bisa bikin konten berbagi cerita, terus konten tips and tutorial, terus konten perbandingan produk, terus live. Kalau konten berbagi cerita ini bisa kayak kalau di Sarang Heo sama Soge Bareng itu kadang kan ada barang masuk, datang ke kantor, itu kita videokan, kita berbagi cerita bahwa bakalan ada nih produk baru di perusahaan kita, itu apa. Terus kalau konten tips and tutorial itu misal juga kita bisa membagi tentang kayak tips dan tutorial cara penggunaan barang yang kita miliki kayak gitu. Terus kalau perbandingan produk di Soge Bareng dan Sarang Heo itu kan ada satu jenis produk tapi berbagai macam. Jadi kayak misalnya lipstick, kita juga lipstick memiliki berbagai macam produk dari berbagai brand. Jadi kayak ada dari Madam Z, dari Wardah, terus dari Implora. Kita juga bisa, maaf sebentar, kan kita ada lipstick misal kayak Madam Z, Implora, Wardah. Jadi kita bisa bikin konten yang membandingkan produk itu. Terus live. Nah, ini juga kegiatan yang udah sering kita lakukan ya, kayak live TikTok, live Shopee, kita memperkenalkan produk-produk kita. Tergantung tema hari ini, misal ada produk terbaru atau ada promo terbaru kayak gitu.
Jadi kita mempromosikan produk kita. Terus poin kedua, branding aktivasi, yaitu ini tuh bentuk kegiatan promosi merek dengan berinteraksi lebih dekat ke penggunanya, kayak melalui berbagai kegiatan pengalaman akan suatu merek yang menarik perhatian. Bentuknya tuh apa sih gitu? Bentuknya bisa promosi, terus experimental activation, kayak TikTok challenge, terus social media activation, kayak berinteraksi. Jadi kayak kita promosi, kita bentuknya bisa kayak blast WA juga. Promosi kita bisa menggunakan blast WA kayak gitu kan. Terus experimental activation itu ini mungkin juga bisa jadi planning kita ke depannya, kayak TikTok challenge. Kenapa sih kita menggunakan TikTok gitu kan? Karena kan juga TikTok ini kontennya itu kayak mudah dijangkau orang banyak gitu kan, hampir semua orang menggunakan TikTok. Terus kayak peminatnya juga banyak, jadi kita bisa menggunakan experimental activation. Jadi kita mencoba kayak TikTok challenge, kita membuat satu konten gitu yang mengajak pengguna konten itu, pengguna TikTok misalnya, untuk ikut berpartisipasi sama kegiatan kita. Terus social media activation juga bisa juga kayak kita berinteraksi melalui postingan kita di Instagram. Misal kita kan ada juga kecantikan ya, terus ada perawatan juga. Kalau kecantikan, misal untuk facial wash, muka kalian lebih cenderung normal, berminyak atau kering kayak gitu. Kita lebih bisa tahu apa yang konsumen butuhkan, apa yang biasanya berinteraksi dengan kita itu tuh konsumen yang seperti apa, seperti itu. Kalau dari segi di perabotan juga, kebutuhan apa sih yang lagi dibutuhkan atau lagi viral saat ini gitu. Dari kita melakukan branding activation itu, manfaatnya pasti ya kita mendapatkan data pelanggan, yang kan kita udah berinteraksi nih, pasti kan ada feedbacknya kayak gitu. Jadi kita tuh udah tahu pelanggan mana yang pelanggan seperti kriterianya seperti apa yang sering berinteraksi dan mengikuti konten-konten kita, apa yang sedang dibutuhkan pelanggan gitu. Terus kita juga bisa menjangkau pelanggan baru, mungkin kan dilihat dari kita sering aktif di sosial media, di marketplace kita kayak gitu, orang pasti akan banyak tahu karena kita sering muncul gitu, sering aktif di media sosial atau marketplace kita. Terus yang terakhir, branding evaluasi, yaitu kayak bentuk komplain dan saran. Sejauh ini kalau yang saya alami itu branding evaluasi saya itu lebih saran. Jadi kayak misal tidak semua pengguna target yang kita tetapkan itu memiliki marketplace misalnya. Jadi kadang ada yang kayak ngasih saran, saya nggak punya Shopee kayak gitu. Gimana kalau saya by WA? Kita juga harus menerima saran, tapi kita juga harus mempertimbangkan saran itu, tidak harus langsung menyetujui. Tapi kalau udah sesuai emang apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan kita, bisa ditampung dan diterapkan. Misalnya kayak yang WA gitu kan, kalau di Banyuwangi ini terutama itu kayak untuk Shopee, TikTok berbelanja seperti itu tuh kurang, karena ada sebagian seperti
ibu-ibu komplek kayak gitu lebih suka kayak yang udah lewat WhatsApp aja gitu. Itu lebih ke saran. Terus kayak yang kalau minta katalog produk kayak gitu. Kadang minta harga yang berbagai jenis macam, kayak misal kalau ada beli satuan itu dapat berapa, terus kalau yang beli banyak itu dapat berapa. Jadi kan mereka juga, kalau aku dapat banyak, kalau aku beli banyak, aku dapat harga berapa nih, kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang aku jelaskan tentang brand aktivasi atau tahu. Mungkin teman-teman mau sharing juga tentang brand aktivasi atau tahu dari segi teman-teman juga, boleh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Apa ada yang mau bertanya tentang brand activation ini yang dijelaskan sama Mbak Wahyu? Awal itu brand aktivasi. Brand aktivasi, aku ulang lagi ya. Brand aktivasi itu apa sih? Kayak pelaksanaan bauran pemasaran sebagai bagian dari proses pemasaran. Nah, strateginya itu ada 3. Yang pertama yaitu branding planning. Branding planning itu atau konten promosi. Branding planning atau konten promosi itu apa sih? Kalau branding promosi itu strategi di mana kita itu merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik target yang tepat sasaran, kemudian target itu tuh dijadikan konsumen gitu. Terus contohnya itu apa sih? Kayak konten berbagi cerita, terus konten tips dan tutorial, terus ada konten perbandingan produk. Bisa juga kita melakukan live yang sudah sering kita lakukan. Kalau berbagi cerita ya, saya jelaskan lagi ya, misal kalau ada barang datang, kita videoin gitu. Terus ada dan bagaimana sih tutorial memakai maskara Madam Z misal kayak gitu. Terus gimana hasilnya kayak gitu. Terus kalau perbandingan produk ya kita kan punya berbagai brand, punya produk dari berbagai brand. Jadi misalnya kita membandingkan loose powder kayak gitu dari Madam Z, dari Wardah, kita bikin konten tentang itu. Terus kalau live itu ya yang biasa kita sering lakukan yaitu live di TikTok atau Shopee, yaitu untuk menarik konsumen. Untuk brand aktivasi sama branding evaluasi udah belum, Mbak? Itu Mbak Wahyu di chat. Yang kedua sama yang ketiga kurang penjelasannya aja Mbak. Kalau contohnya sudah, boleh dibantu jelasin lagi kita. Oke, kalau yang kedua itu branding aktivasi itu media promosi atau media branding aktivasi atau media promosi. Pengertiannya itu kayak bentuk kegiatan promosi merek dengan berinteraksi lebih dekat ke penggunanya melalui berbagai kegiatan pengalaman akan suatu merek yang menarik perhatian. Jadi emang kayak kegiatan kita itu berinteraksi untuk kayak lebih dekat gitu, lebih sering berinteraksi sama konsumen kita melalui berbagai pengalaman gitu untuk menarik perhatian. Bentuknya seperti promosi, terus experimental activation, contohnya seperti TikTok Challenge, terus yang ketiga social media activation, misalnya Q&A melalui Instagram kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan itu, manfaatnya apa sih? Manfaat yang pertama, mendapatkan data pelanggan
Yang kedua, mendapatkan feedback. Yang ketiga itu kita juga bisa menjangkau pelanggan baru. Kalau branding evaluasi itu ya kita mengevaluasi setelah apa yang kita lakukan, kegiatan kita lakukan, pasti kita harus melakukan evaluasi apakah itu ada komplain, kritik, dan saran. Jadi kita mengevaluasi lagi untuk kita bisa mengambil keputusan langkah apa yang akan kita lakukan di strategi selanjutnya gitu. Mungkin gitu aja sih, Mbak. Mungkin aku mau tanya sama Mbak Nike kali ya, tentang brand aktivasi. Itu tuh kalau Mbak Nika kan sekarang pegang aplikasi Soge Bareng ya, itu tuh kalau dari Mbak Nika sendiri media promosinya itu dalam bentuk apa, terus setelah melakukan itu feedback apa yang didapat, manfaatnya itu apa? Mbak Nika mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bapak. Ya, ini saya mau menjawab. Kan sekarang saya ada di aplikasi Soge Bareng. Nah, untuk brand aktivasi atau media promosi yang sudah dipakai itu untuk sosmednya itu ada Instagram, WhatsApp dibuat Blast WA, Facebook, sama Twitter. Nah, untuk marketplace-nya yang sudah dipakai itu medianya itu ada Tokopedia sama Shopee. Dan untuk feedbacknya untuk feedbacknya itu masih berupa traffic. Kalau untuk omset di marketplace itu aplikasi Soge Bareng masih belum karena kita juga masih baru. Yang kebanyakan untuk feedbacknya itu ada di WhatsApp yang join reseller sama di Blast WA itu. Nah, itu ngaruhnya kebanyakan di sana. Baik Pak, berarti Mbak Nika udah dapat data pelanggan, terus juga udah ada menjangkau pelanggan baru juga. Oke Mbak Nika, terima kasih. Sama-sama Mbak. Saya tutup presentasi dari Mbak Wayu. Terima kasih Mbak Wayu atas presentasinya. Saya Yona mau undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.